Hijriah itu pebue-bue atau kota Madongan di musola ada juga ngecek itu di Simalonggang atau Simalonggang di Jalan Papang ngeceknya Madongan ibu ngecek akan mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Encik Buya itu sebelum sholat istisqa kita sholat di qomi. Pada sholat istisqa karena banyak asal supaya turun hujan. Encik Buya itu sebelum sholat istisqa maka berpuasa dahulu 3 hari. Andaknya puasa dulu 3 hari. Sholat istisqa hari qomi. Berarti puasa hari Senin, Selasa, Rabu. Iko pun apakah ibu-ibu ilmukan Allah tidak diperintahkan puasa melatih sholat istisqa. Yang diperintahkan sholat istisqa. Sholat minta hujan ya ada perintahnya. Tapi berpuasa melatih itu tidak disuruh. Tidak disuruh. Jadi jangan berbuat. Jangan kalau mak di hati kita barang nalacak di hati awak karena agama gua bukan awak dan gue tapi Allah dan punya Allah dan gue. Jadi tidak boleh kita barang awak kalau masalah agama. Kalau masalah dunia terserah awak. Masalah dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang makan Allah, ini kita sampaikan supaya kita tidak perlu berpuasa melaki salat istisqa. Kalau mungkin orang Selawok, masyarakat Selawok muka ingin salat istisqa, silakan salat, sangat bagus itu. Sangat bagus, di Madinah pun sering dilakukan, tapi jangan puasa dulu. Sebelum itu, jangan puasa dulu. Itu akan awak sampaikan di ujung pengajian. Tolong diingatkan Bapak Ibu solusi supaya asap hilang. Ada solusinya. Tapi awak minta kepada kita bersama sadonya. Jangan cik orang sadu yang melakukannya. Awak kasadonya melakukannya. Itu insyaallah sampaikan di ujung pengajian. Kalau lupa tolong diingatkan. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan Bapak dan Ibu-ibu, pengajian kita tentang akhlak. Itu Bu ya. 2 bulan yang lalu tentang ghibah, gunjing, gosip. Ghibah, gunjing, gosip. Jadi orang gosip itu makin digosok makin sip. Gosipnya makin galiknya bergunjiang makin lemah rasanya. Itulah kita bahas. Dan pembahasan kini tidak jauh-jauh bonan dari situ. Tidak jauh-jauh dari situ. Masih kawan-kawan dari Gunjang juga. Masih kawan-kawan dari Gunjang juga. Pada itu nanti kita sampaikan karena itu sering terjadi di masyarakat. Yang akan saya sampaikan kini sering terjadi di masyarakat, yaitu dengan judul bahaya lisan. Bahaya lisan. Lisan itu bahasa Arab. Lah jadi bahasa kita. Lisan itu artinya lidah. Lah jadi bahasa awak. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Contohnya berkah diambil dari barakah. Rahmat diambil dari rahmah. Hidayah diambil dari hidayah. Banyak mana? Mungkin lebih 50% bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Lebih dari 50% bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab.
Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man yadman li," siapa yang bisa menjamin kepadaku, ma baina lihyaihi, di antara dua jenggotnya. Ada dua jenggot tuh, janggutnya sebenarnya cek sumit cek. Jadi sumit itu jenggot jiwa. Di antara dua jenggotnya, siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga di antara dua janggutnya, aduh mulut. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, kaki kanan dan kaki kiri, yaitu kemaluan. Atman lahul jannah, aku jamin untuknya bisa masuk surga. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bisa menahan lisan serta menahan kemaluan. Karena dua itu dan memasukkan orang ke neraka. Dari gara-gara dua itu banyak orang masuk neraka. Gara-gara lidah, gara-gara kemaluan, gara-gara gunjang, gara-gara zina, banyak orang masuk neraka. Jadi berbahaya benar lisan Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, aku jamin bagi kalian yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya untuk bisa masuk surga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamin, insya Allah surga akan nanti kita. Tapi syaratnya jangan sampai tidak menjaga lisan, jangan sampai tidak bisa menjaga kemaluan. Jadi Bapak ya Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bahaya lisan adalah, tadi kan judul kita bahaya lisan. Di antara bahaya lisan adalah mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengatakan atau berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Kalau tidak ada manfaat, tidak yang kerojuan. Kalau ada manfaatnya, yang kerojuan. Yang manfaat disiko makosinyo pahalo. Kalau ada dari pahalo yang kerojuan. Kalau seandainya ada dari pahalo, bahkan dari dosa, makanya tinggalkan sesuatu itu. Jadi banyak orang yang ketika mengecek, tagih-tagih mengecek, tagih-tagih mengecek. Daripada diam saja sesama kawannya, rancanya mengecek. Tapi ternyata nanti keceknya tidak benar. Maka kita katakan tagih-tagih mengecek. Padahal diam itu emas. Makanya seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jagalah oleh kalian dua, atau katanya jagalah mulut kalian daripada telinga kalian. Mulut diciptakan satu gunanya supaya, atau lidah diciptakan satu, kan lidah kan cek, diciptakan satu supaya dia lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar. Maka si diam itu jangan mengecek yang tak manfaat. Kalau yang ngecek yang manfaat saja. Dan supaya lebih banyak mendongak nasihat, mendongak petua, mendongak saran, mendongak masukan. Daripada banyak mengecek, biko banyak salahnya. Biko tentu yang tidak ada manfaatnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah digunakan dua telinga kita, satu lidah, supaya dua-duanya kita pakai. Karena lidah kan cuma cek supaya kita tidak banyak mengecek. Tapi ternyata terbalik.
lidah nan cie kono lebih banyak kita pegunungan daripada banyak mendongeng. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, bahaya lisan yang kedua, berbicara dengan perkataan yang keji. Berbicara dengan perkataan yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani wal la'ani wal fahishil badi." Orang mukmin itu tidak mungkin mencaci maki, tidak mungkin mengutuk atau melaknat, dan tidak mungkin berkata dengan perkataan yang keji. Jadi kalau ngaku-ngaku beriman, Bapak Ibu, jangan pernah mencaci orang, jangan mengutuk orang, jangan mengucapkan perkataan yang keji. Mencaci maki ya kita cemeh orang. Misalnya kita cemeh di muka orang, kita katakan rumahnya misalnya tidak lancar, pokoknya kita caci maki. Kalau mengutuk kita katakan misalnya matilah, itu mengutuk namanya. Itu sangat kasar sekali. Kalau mengucapkan perkataan yang keji, bercarut atau bercarut. Jadi kecil orang yang suka bercarut, siapa ngecek kalau bercarut ke dosa. Tidak ada dalam ayat di kecilan bercarut ke dosa dong. Banyak, ayatnya sangat banyak, hadisnya pun sangat banyak. Di antaranya ini, perkataan yang keji itu merupakan ciri-ciri orang yang tidak beriman. Orang yang suka mengejekkan perkataan yang keji, bercarut, itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Atau imannya layado, tapi tidak sempurna imannya. Bukan berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kan kafir namanya. Imannya layado, tapi sekitar imannya, atau tidak sempurna. Makanya awal sering mengatakan, sering sampaikan di masjid-masjid, orang mudia kok santri yang mengaji, tapi santri yang pulau bercarut. Beda di orang ilia ngaji tidak terlalu rancak soalnya, tapi dalam bercarut. Di daerah gurun itu kan awak kan langsung mondor di gurun. Sekali kalau ada orang bercarut, itu pun orang stres. Bukan orang yang tak stres, bukan orang waras, orang yang kurang itu. Maksudnya orang yang agak sakit. Kita maklumi dia bercarut. Maksudnya dia tidak dihukum dengan carutnya. Karenanya bukan orang yang sehat akalnya. Kalau di Kubang, di kampung awak, lampu wajinya, mudah nak bercarut. Kecil lampu wajib. Tapi mencari mudah-mudahan. Jadi kemahajinya ini. Makanya begini Bapak Ibu yang makan Allah, orang kini haji bukan karena ilmu dan takwa, tapi karena piti. Kalau ada piti bisa haji, ada piti bisa haji. Bukan karena ilmu dan karena takwa. Makanya Bapak Ibu yang makan Allah, ini mohon maaf, banyak orang yang pergi haji, awak tengok tidak tentu dengan ilmu tentang haji. Baik tahu awak, karena ombat tahun kita di Madinah menengok bona orang haji, tidak tentu dengan ilmu tentang haji, tidak tentu. Padahal manasik lebih 2 bulan di manasik haji, tapi tidak tentu tentang ilmu haji. Padahal haji ku apa ibu, indah banyak indah doanya. Siapa mengecehan ambo tapi haji doanya banyak bona. Salah tuh. Tidak ada doanya. Doanya paling-paling sehalaman proteko, bukan selembar. Kalau kita tuliskan paling-paling tidak sampai sehalaman proteko. Bukan soleh proteko, sehalaman. Kan soleh kan dengan sehalaman kan beda.
Sehalaman pun tidak sampai kalau kita tulis doanya tentang haji. Tapi karena yang nengok doa yang toba itu, doa-doa toba yang dari Departemen Agama, tapi langsung sampai haji. Akhirnya malah belajar tentang ilmu haji. Nyo haji tapi sholat tidak di masjid. Nyo haji tapi membayar dam, membayar hadiyu atau makan hewan hadiyu atau dam sebelum tanggal 10 Zulhijjah, mana diterima hajinya? Sedangkan harus tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi kalau yang seperti itu, mana mungkin hajinya akan mabrur? Nyo haji tapi bercari juga gitu haji. Nyo haji tapi bermesraan juga sama istrinya mah boleh. Orang kalau masuk ihram jauhkan istrinya. Nggak boleh berkunjung, nggak boleh debat, tahan emosi, tahan nafsu. Itu makanya haji itu ibadah yang paling boleh. Haji itu adalah ibadah yang paling boleh. Fisik awak dimintanya, emosi awak disuruh tahannya, nafsu awak pun disuruh tahannya. Waktu ibadah haji. Nyo haji tapi tidak tahu doa antara rukun yamani dan hajar aswad. Padahal doanya gampang. Anak satu SD pun hafal doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak TK pun hafal insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tidak tahu kalau antara rukun yamani dengan hajar aswad dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang rukun yamani itu Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu pada haji umrah, ini misalnya iko hajar aswad, ya kan? Iko makam Ibrahim, iko hajar aswad, iko makam Ibrahim. Yang di siko sudu iko. Di sudu iko namanya rukun yamani. Antara rukun yamani dan hajar aswad dari siko sampai siko itu yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Selain dari itu, terserah membaca apapun. Kalau doa boleh, kalau baca Quran boleh, kalau zikir boleh. Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Adapun haji kini kalau kasih orang akan ada namun KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji. Ada bapak yang mengecek bukan itu kepanjangannya, tapi kelompok bisnis ibadah haji. Jadi haji kok udah jadi bisnis deh orang. Haji kok udah jadi bisnis. Awak nengok mana zaman kalau surat haji kok di Madinah dan Makkah banyak jamaah haji yang dikicau. Dek pembimbingnya. Nauzubillah. Jadi hati-hati dengan ini. Kita bahas tentang lisan sampai ke haji kita bahas. Karena memang dalam haji harus dijaga lisan kita. Model ini akan haji kan? Harus dijaga lisan kita. Apalagi ketika haji. Penekanannya benar ketika haji. Dan termasuk perkataan keji bapak ibu yang dimuliakan Allah, mengucapkan perkataan yang cabul atau porno itu keji loh. Bergora-gora dengan perkataan yang menjurus kepada perkataan cabul. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat pada tahun 689 Hijriah mengatakan termasuk perkataan keji adalah nyanyi-nyanyian dan alat musik. Nyanyi-nyanyian dan alat musik termasuk perkataan keji. Ini kalau bapak ibu pengen lihat di mana awak baca,
bisa dilihat di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kalau apa-apa itu nang siswa sekolah di Tobek Godang, di Kota Panjang, di Darul Funun pasti tahu kitab itu. Pasti tahu. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Apalagi kalau ia ada di guru, pasti tahu dengan kitab itu. Jadi termasuk nyanyian perkataan yang keji. Itu kecil beliau. Yang ketiga, di antara bahaya lisan adalah bagurau, bercanda. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesia bercanda. Yang dimaksud berbahaya dalam bercanda adalah ketika bercanda itu disisipi atau dimasuki dengan perkataan dusta. Nyo begorah tapi baduto, begorah tapi baduto, atau inyo lain ndak baduto tapi kodok bona yang begorah. Ndak boleh. Nyo lain jujur begorahnya tapi kodok bona yang begorah. Sering bona, selalu begorah. Lah jadi kebiasaannya, lah jadi ciri khasnya tuh orang pelawak. Maka walaupun bona kecenya, maka iko ndak boleh, iko sio-sio kok. Karena hidup awak bukan begorah tapi beribadah. Awak itu bukan untuk begorah tapi untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada yang mengatakan kita kok diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi, tidak mungkin kita diciptakan Allah. Ada loh kelompok Amerika ngecek. Kelompok kok banyak di Kabupaten Lombok Kota. Tapi tidak usah kita sebutkan BA-nya. Banyak kelompok untuk yang mengatakan kita kok diciptakan karena Nabi Muhammad. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad, tidak diciptakan kita. Jadi Nabi Muhammad yang dahulu diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Itu kecil orang tua. Ini perkataannya sangat batil dari berbagai sisi. Dalilnya jelas Nabi Adam alaihissalam yang dahulu diciptakan. Dan Allah bukan menciptakan kita bukan karena Nabi, tapi karena supaya kita beribadah kepada Allah. Karena kita beribadah kepada Allah. Bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kalau ada dan bertanya sama kita, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya bergurau kepada orang? Kita katakan yuk. Ada seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh Nabi, doakan aku masuk surga. Kata Nabi, orang tua tidak ada di surga. Orang tua tidak akan masuk surga. Nangilah enek tadi, ya kan? Kemudian Nabi tersenyum membacakan surat Al-Waqi'ah yang berbunyi Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami jadikan mereka dengan penjadian yang langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan juga mereka wanita-wanita yang perawan atau gadis atau sebaya. Kira-kira 30 tahunan lama kita bisa mungkin surga. Jadi apa ibu yang Allah, Nabi kan tidak beruntung. Orang tua tidak ada surga kan benar. Orang tua yang masuk surga besok mundur balik. Jadi nenek-nenek yang 80 tahun kini umurnya masuk surga besok ABG balik. Di surga boleh nenek ABG. Apa-apa pun boleh jadi ABG di surga. Di dunia jangan malu ada cucu awak. Karena ada kita tengok
laku semuanya, tapi gayanya kalah lu ABG semuanya. Gaya ABG kalah dulu dengan nenek cako, kalah dulu gaya anak ABG ko de apa-apa cako, jago. Itu tidak boleh. Makin tua makin jadi namanya. Dalam perkara itu tidak boleh. Yang boleh makin tua makin jadi dalam perkara ibadah. Makin tua makin jadi ibadahnya boleh. Tapi dalam perkara pakaian, penampilan, gayanya ia tidak boleh. Kalau pada tua gaya si orang tua, jangan gaya si orang muda. Malu juga nak mencoba. Apa ibu yang dimakan Allah? Di antara contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berguraunya beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengajak Aisyah pacu lari. Monang Aisyah. Berapa tahun kemudian diajaknya balik pacu lari monang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi satu sama. Bergorang apa? Gorang Nabi sudah beko. Apa? Bu, dia. Kalau seandainya suami tak bergorang istri rusak tahu dia bunga rumah tangga beko ni. Yang tak boleh banyak gorang. Banyak kecil tak boleh. Banyak kecil tak boleh. Yang kecuali manfaat saja isinya. Jadi kalau seandainya bahkan Nabi Muhammad SAW mandi bersama sama istrinya, iko yang tak ada kini sama orang kini mungkin. Makanya dahulu ketika masih muda bersayang-sayang, kini berkau-kau. Itu mungkin salahnya di ibu-ibu tu. Ibu-ibu kalau beroleh lagaknya dalam, tapi kalau di rumah bau bawang, bau durian. Harusnya ibu-ibu yang makan Allah supaya adil pula ya. Ibu-ibu harusnya di muka suami ibu-ibu kok ibu harus rancak, harus cantik, harus rapi, harus wangi. Apa-apa pun begitu. Kalau ibu-ibu wangi, bau senyum, dan wangi pula itu. Kenapa? Supaya adil kan? Karena inilah yang melahirkan anak itu siapa? Istri awak. Yang mencuci pakaian awak, yang mencuci pakaian awak, istri awak. Melahirkan istri awak, merawat anak awak, istri awak. Awak cuma kerojo dua. Kalau kita tengok lebih banyak kerojo ibu-ibu pada bapak lain sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang bapak kosong. Nah pulang kerojo, ini katakan yang paling konek. Padahal istrinya yang paling konek. Kalau bisa ompet tangan ibu mungkin. Kan itu kemudian. Nah jadi apa? Kalau sampai ibu emosi, karena memang sifat dasar wanita itu memang seperti itu, emosi, cepat emosi, karena lebih mengedepankan perasaan. Itu bersobat, bawa senyum, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau mengajarkan wanita itu pelan-pelan, jangan terlalu lunak. Jangan terlalu kode, sedang-sedang. Apa-apa ibu-ibu yang dimakan Allah, makanya kita katakan kalau ada seorang penceramah yang isi ceramahnya golak-golak tarwih, dari mulai ceramah sampai ujung golak tarwih, melawat tarwih, hadisnya tidak ada, Qurannya tidak ada, maka kita katakan itu bukan penceramah, tapi pelawak. Itu yang lebih tepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu
fayakdziba bihil qaum fayakdziba liyudhika bihil qauma fawailul lahu. Sungguh celaka seseorang yang berbicara kemudian berdusta supaya orang yang mendengarnya tertawa. Celakalah ia. Nabi SAW yang mendoakan iko untuk apa-apa yang syukur duduk di pajak. Apa-apa kalau duduk di pajak jangan terlalu banyak orang dan beruntungnya. Biko didoakan celaka di Nabi SAW. Karena kalau kecil apa-apa Iko dikubang ya. Kemudian nan pajak itu tompe baja aja. Jadi di tompe baja aja kecil apa isinya gorak-gorak. Model itulah kelebihan orang Minang. Orang Minang kau Bapak Ibu banyak duduk pada kerojo. Berbeda sama orang Jawa. Orang Jawa kau telaten yang kerojo, rajin yang kerojo. Kalau orang Minang, pergi ke sawah sebentar, biko duduk di kodai sebentar. Bukan sebentar lah mau. Balik tahu awak karena orang tua punya kodai. Orang tua punya pajak di Kubang. Wahai misalnya jam 8 pagi yo, biko lah agak-agak jam 10-an, jam 10-an, wahai pajak awak. Duduk sebentar, situ rokok, ngopi. Biko, wahai jam setengah seboleh. Biko orang dua balik lagi ke pajak. Ini tidak sholat, tapi duduk di pajak. Kemudian jam setengah 3 baru balik sawah. Biko jam kompe baru pulang balik. Belum yang perlu kalau dihitung. Jadi Bapak Ibu orang Minangko dengan cobian pandai. Jadi buruk untuk pandai dulu. Jadi orang awakko itu awalnya orang Minangko ya. Jadi orang awakko memang agak manis rojo. Tidak sama dengan orang Jawa. Orang Jawa kan rajin itu. Makanya sukses. Tapi kalau orang awakko agak manis rojo sedikit. Itu yang kurang dari Jawa. Apa ibu-ibu yang dimakan Allah? Nabi SAW kalau bercanda tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, canda Nabi itu benar, tidak dusta. Jadi kalau ingin bergorah, tiru cara gorahnya Nabi SAW dan berdusta. Yang kedua, Nabi SAW bercanda dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah apa? Misalnya orang-orang tua, istri-istri beliau, anak-anak kita, kan mampu. Nabi bawa bergorah mereka. Tujuannya untuk memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Dikarenakan memasukkan rasa bahagia atau membahagiakan orang adalah akhlak yang paling baik. Lawannya menyakiti orang akhlak yang paling buruk. Makanya kalau bisa bahagiakan hati orang lain. Jangan sampai sakiti hati orang. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW kalau bercanda tidak sering, tapi jarang. Karena kalau orang yang acok bercanda, acok bergurau, ilang muruahnya, ilang marwahnya, ilang arah dirinya. Jadi jangan suka bercanda bergorah itu. Jangan acok-acok bergorah. Tapi penting juga bergorah, tapi acok-acok jangan. Seperti Nabi SAW. Yang terakhir dari pembahasan itu, dari bahaya lisan itu adalah contohnya meremehkan orang lain. Nah, kok banyak terjadi di kampung-kampung. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang OKB. OKB itu Bu, Pak, anak-anak muda tahu istilah tugasnya. Orang kaya baru. Orang kaya baru biasanya acak meremehkan orang. Baru-baru kaya ya baru. Nengok tetangga yang miskin. Dulunya miskin juga sebenarnya. Dulunya miskin juga. Tapi dek baru-baru kaya, tekojiknya kan? Tekojiknya akhirnya meremehkan orang. Itu sering terjadi di kampung-kampung.
Awak tidak tahu di Sarawak, tapi di kampung-kampung yang awak temui, yang awak pernah menetap di situ, sering terjadi. Kalau masuk orang miskin ke rumahnya anak kita, makan makanannya, duduk di atas sofanya, wanginya. Apa astongan? Alhamdulillah, tapi kan ada ya. Ada kan ada. Itu nak ngizin sadonya. Nado ngizin sadonya tapi setengah. Sadonya enggak. Jadi jangan itu sampai serupa itu. Jangan kita sampai jadi orang kaya baru tegoji gitu. Kemudian ya, sekarang. Sehingga kita meremehkan orang. Dikatakan bisa jadi orang yang kita remehkan lebih rancak pada kita. Inna atqamakum 'indallahi atqakum. Yang ditengok oleh Allah itu bukan kaya awak tapi takwa awak. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Belum tentu kok Bapak Ibu iko ya bona. Belum tentu awak lebih mulia di sisi Allah daripada ibu. Mentang-mentang awak duduk di situ tamat Madinah, belum tentu. Belum tentu awak yang rajin ke masjidko lebih mulia daripada orang-orang yang duduk di lokal. Belum tentu. Jadi awak jangan memfonis orang-orang yang duduk di lokal kok ahli merokok sadonya. Kadang-kadang ada orang mulai mengecek. Kita kok disuruh kita kan masjid. Belum tentu lekat. Belum tentu itu. Bisa jadi di ujung akhir hayat kita melakukan kemaksiatan maka masuk neraka, naudzubillah. Bisa jadi orang yang di rokok tadi yang tak pernah datang ke masjid, tapi ketika di ujung hayatnya malakinya meninggal bona datang ke masjid yang tobat, sujudnya mati dalam keadaan sujud, surga langsung. Merinding Pak, ngecek bagaimana? Hati-hati, jangan bangga diri dulu dengan amal kita, dan jangan kita meremehkan orang lain, memvonis orang lain masuk neraka, jangan. Hati-hati. Inilah yang bisa kita sampaikan tentang ceramah kita. Adapun solusi dari asap, kecil orang bukan asap tapi azab. Asap azab. Memang benar Bapak Ibu. Asap itu terjadi karena kita juga. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, semua yang terjadi karena ulah tangan manusia. Karena awak, jangan awak salahkan Allah, tapi karena kita. Maka solusinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, itu solusinya. Perbanyak istighfar. Kalau ingin turun hujan di negeri kita, di Payakumbuh, Kabupaten Maluku Kota, banyak-banyak istighfar. Lafaz istighfar yang benar itu astagfirullah, bukan astagfirullah. Kalau ada orang tua siswa, astagfirullah, bukan astagfirullah, tapi astagfirullah. Itu lafaz istighfar yang benar. Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa kata Nabi Nuh? Aku mohon ampunkan kepada Allah untuk kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan seandainya kalau kalian sudah beristighfar, pasti akan Allah kirimkan hujan kepada kalian. Termasuk istighfar itu adalah obat untuk orang yang ulun punya anak. Kalau kecil tukang ubek di pasar ada ubeknya. Kalau kecil Allah ubeknya istighfar. Ubed dari orang yang mempunyai anak, lah 10 tahun mempunyai anak, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah juga,
wa yumdid 'alaikum yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid 'alaikum bi amwali wa banina, dan Allah akan menjadikan bagi kalian harta yang banyak dan anak yang banyak. Jadi kalau ingin punya roturan banyak, anak yang banyak, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu bahwasanya ada asok yang lebih ubayu daripada asok ini. Asok apa Bu? Hah? Asok rokok. Iko bukan kecewa ya. Awak baca di sebuah di internet, kok penutup bang. Awak baca di internet, ada orang yang berkomentar pada Iko ngecek. Ambo aneh ya. Kok kecewa orang kok di internet bukan kecewa kok. Ambo aneh sama apa-apa dan sebentarku ya. Apa-apa dan sebentarku dari mulai rumahnya sampai ke sekolah. Jadi apa-apa yang buat komentar itu ini guru di SMA setuju. Ini guru di SMA setuju, guru bahasa Inggris. Yang ngecek, ambo ini juga apa-apa tentang kawannya berarti kan. Dari mulai rumahnya sampai ke sekolah, nyo pakai masker. Tapi doa sok. Tapi tiba di sekolah yang buka, nyo iso asok rokok. Itu kan logika juga ya. Kecil apa tadi kan logika juga. Jadi memang buat tujuan kan, dari mulai rumah sampai ke rumah sekolah, nyetuti do masker, tiba di sekolah, nyebuka, hanya merokok. Jadi apa tadi tidak sadar, yang lebih banyak itu bukan asok dari hutan ku asok rokok, asok dari hutan ku. Awak dah menyalahkan merokok Pak ya, ingin supaya kita sadonyo mengetahui saja. Asok dari hutan ku penyakit dan kita dapatkan penyakit ispa namanya. Itu memang berbahaya, tapi kecek dokter, itu bukan kecek ulama kok, kecek dokter. Kecek dokter yang lebih berbahaya itu asok rokok, nikotin di dalamnya. Akibatnya paru-paru rusak, kemaluan rusak, rahim rusak, jantung rusak. Jadi banyak sekali, bahkan mohon maaf bisa-bisa dipotong kemaluannya. Kalau orang yanlah akut merokoknya, yanlah parah merokoknya. Jadi hati-hati dengan asap yang lebih berbahaya, yaitu asap rokok. Ini yang bisa kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada 1-2 pertanyaan, kita buka. Ya Bu. Alat musik itu dari kecil kan tak elok. Mengapa? Alat musik kan tadi. Iya. Musik, kan. Sementara di sekolah biasanya itu kurikulumnya anak itu harus belajar musik kan tuh. Iya. Itu anak itu di rumahnya belajar musik dulu. Jadi berarti kesenjangan antara kurikulum dengan agama kan gitu. Jadi model awak kan nggak bingung dua. Satu sisi awak belajar, sementara di sisi agama nggak boleh kan gitu. Iya. Nah, jadi tentu awak dari turi di sekolah nggak mungkin kan gitu. Iya. Ibu guru Bu? Iya. Guru SD atau SMP Bu? Di SMP mana Bu? Fisika. Guru mata pelajaran? Fisika. Fisika, Masya Allah. Pelajaran yang paling syukur untuk fisika. Jadi cuman musik juga tuh bayangkan anak kan. Ya, tentu yang belajar musik, kadang sebagai orang tua, dia itu buku di sekolah tuh belikan alat musik dia orang, contohnya gitar. Nah, memang tuntutannya kayak gitu. Sampai SMA pun dia belajar musik. Tapi kok lah tahu apa dia ini, tidak kawak bagian. Nah, awaknya di sekolah betul mulainya merah. Tadi bolian kok lah tahu nggak dia tuh. Sekolah di SMP atau SD Bu? SMP dan SMA. Kalau belajar musik itu sampai SMA belajar musik gitu. Lah Bu, nah, pertama bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak seluruhnya teori pendidikan itu benar. Awak kan guru Bu ya, ada 5 sekolah atau 6 sekolah awak mengajar. Paling banyak mengajar di Pagar Hidayah Padang Japang. Jadi
tidak seluruh teori pendidikan itu benar. Iko lah Pak sampaikan juga di muka para guru ketika rapat dengan para guru. Pak sampaikan tidak semuanya atau tidak seluruhnya teori pendidikan yang dikatakan oleh para pakar pendidikan itu benar. Di antara pakar pendidikan mengatakan kalau ingin mengasah perkembangan otak anak harus pakai musik. Itu sering disebutkan di dalam buku-buku pendidikan. Tidak salah, itu salah kok. Musik bahkan menjauhkan dia dari akhlak yang baik. Harusnya ajarkan murattal Al-Quran. Beda kalau yang Kristen silakan pakai musik. Itu akan ajar bilang. Yang kedua, teori pendidikan yang salah. Apa dalam pendidikan, pakar pendidikan, jangan katakan jangan sama anak didik. Jangan katakan jangan kepada anak didik. Sebaiknya katakan kata selain jangan. Maksudnya kalau melarang anak didik awak, jangan pakai kata jangan. Nah, jangan lari-lari zona, Anda boleh. Mengatakan jangan lari-lari juga atau jangan lari-lari enggak boleh. Tapi katakan misalnya mereka sebaiknya anak-anak dua lari-lari kau tidak lancar sama itu. Diubah pokoknya karena kata jangan itu bisa menimbulkan psikologi yang tidak baik menurut kepada anak. Ini kata teori pendidikan juga. Tetapi dalam Al-Quran banyak sekali kata jangan. Karena beda loh. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, dan apa ibu-ibu pasti tahu kok yang aku. Apa kata Luqmanul Hakim? La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu aniaya atau kezaliman yang paling besar. Dan Allah banyak sekali la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pakai jangan juga. Berarti teori pendidikan tidak selamanya benar. Masalah pendidikan tadi. Di sekolah tempat awak ini mengajar Fajar Hidayah Padang Jambang itu kalau asalnya harus pakai musik. Karena sekolah Fajar Hidayah itu pusatnya di Cibubur sejak tahun 96 berdiri atau sejak tahun 98, sejak tahun 98 Fajar Hidayah berdiri. Pusatnya di Cibubur, Jakarta, di daerah dekat Bogor. Kemudian ini ikut cabangan kelima atau konam yang punya orang Padang Jambang. Nah, di Fajar Hidayah dikatakan pimpinan tertinggi, pimpinan yang paling tinggi yang punya sekolah itu, kita belajar pakai musik, pakai gambar, ya kan, display namanya. Kalau bahasa orang pendidikan display. Kemudian awak katakan sama pimpinan langsung, kalau seandainya mau pakai musik, awak keluar dari sekolah itu. Kalau seandainya pakai musik di sekolah itu, awak siap keluar. Karena alhamdulillah ibu dan bapak, awak tidak takut kalau ditempatkan di sebuah sekolah. Karena alhamdulillah banyak sekolah yang minta awak mengajar. Bukan macam sombong, kita tidak takut. Kalau kita sesuai dengan prinsip awak akan keluar. Dan alhamdulillah di sekolah tersebut awak ditunjuk sebagai dewan syariah. Jadi kalau ada masalah agama kepada awak guru-guru konsultasi. Kalau awak izinkan lanjut. Kalau tidak awak izinkan tidak lanjut. Makanya khusus di Padang Jambang tidak boleh pakai musik. Tidak boleh pakai musik. Dan di Aceh juga ada cabangnya pakai musik. Di Jakarta pakai musik, di Bekasi pakai musik, di yang lain pakai musik. Di Malang pun ada cabangnya pakai musik. Dan di Padang Jambang kita tidak perbolehkan musik. Jadi pertanyaan ibu tadi, kalau seandainya seperti itu keadaannya, berarti dipaksa namanya di sekolah. Maka insya Allah hanya sekedar untuk memenuhi nilai itu tidak masalah. Hanya sekedar untuk mendapatkan nilai supaya tidak gagal, supaya tidak dibawa KKM, tidak remedi, maka tidak masalah insya Allah. Tapi kalau memang itu jadi hobi nantinya, itu yang harus kita hindari ibu. Itu yang harus kita hindari. Awak kalau tidak Bapak Ibu sejak kelas 4 SD awak pandai main gitar.
baru tinggalkan gitar ketika kelas 3-an semester 1. Jadi sejak kelas 4 SD bisa main gitar. Karena kan tinggal di Jakarta dulu. Di Jakarta banyak kawan-kawan ketik-ketik ramai main gitar. Nyanyi Silawan Seven, nyanyi Slang, nyanyi Jamrut, nyanyi Peter Pan, hafal lah dulu. Alhamdulillah ini lupa. Tapi kalau tedongnya kadang-kadang takon aja. Jadi kalau nyanyi, alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Kalau seandainya main gitar pandai juga, main drum pandai juga, main keyboard pun pandai juga. Tapi sejak kelas 3-an, sejak kelas 2-an itu awak tahu, awak mulai tinggalkan perlahan-lahan. Dan awak dulu sering latihan ke studio band. Di Balai Tolang itu dahulu ada studio band, awak latihan dulu situ, Balai Tolang. Acak latihan situ. Dan orang Kubang dahulu, bapak ibu, banyak anak-anak muda yang belum pandai main gitar deh. Awak yang mengajarkan yang gitar dulu di Kubang tuh. Sebenarnya kan itu kalau membanggakan kan, karena kan kemaksiatan. Dan waktu sanawiyah awak pun yang mengajarkan anak-anak kuliah main gitar. Karena di Kubang kalau tahu orang main gitar dulu lah tahun 2002 masih banyak orang pandai main gitar deh. Akhirnya kini awak yang berhenti dari gitar. Termasuk menakan awak dulu tidak pandai main gitar. 3 hari ajarkan kunci-kunci gitar, bisa main gitar, dan kini jadi penyanyi band yang gini, sampai gini. Jadi alhamdulillah. Jadi gara-gara dosa awak mengajarkan main gitar, jadi penyanyi band yang gini. Kemenakan awak. Jadi apa-apa ibu yang makan Allah, musik itu menimbulkan kemunafikan dalam diri kita. Banyak orang yang menangis ketika dongeng musik sedih. Tapi cobalah mendongeng Al-Quran, nangis tak ini? Jarang nangis. Nah seranca itu suara Pak Samsul Rizal. Samsul Rizal ko adalah imam Masjid Raya Kubang, Qari nasional, orang emosi Semondo ke Kubang. Orang Semondo di Kubang. Itu rancak bonas saudara. Kawan dari Nanang Kosim. Qari juga Nanang Kosim kan. Rancak, tapi banyak orang nangi. Tapi coba dong orang menyanyi, nangis orang. Jadi apa-apa ibu, pertanyaan ibu tadi insya Allah tidak masalah. Tapi kalau bisa dipindahkan ke sekolah Islam itu lebih baik. Kini sekolah yang paling bergengsi sekolah Islam, sekolah yang paling ditakuti di SMP dan sanawiyah itu sekolah Insan Cendekia dan Raudhatul Jannah. Itu diakui guru-gurunya. Orang kalau adonga Raudhatul Jannah dan Insan Cendekia takut orang ngaji sekolahnya itu. Kemudian di Sumatera Barat sekolah paling keren Kulon Arisalah Padang. Sekolah Islam juga kan, meskipun sekolahnya punya orang partai, tapi sekolah Islam kan itu paling ditakuti dari orang. IPA yang hebat, agamanya pun hebat. Jadi sekolah Islam ini diminati dari orang. Alhamdulillah, Islam terpadu. Jadi itu jawaban aku ya. Ada cek lain Pak? Tidak ada. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita balik bulan mendatang dan Allah sehatkan awak kita kepada kita. Kemudian Allah pun memberikan umur yang panjang kepada awak sehingga kita masih bisa banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.